Muara Muntai ini pada dasarnya dikelilingi oleh atau diapit oleh dua danau besar, itu Semayang dan juga Danau Jempang, dan kemudian termasuk dataran rendah sebenarnya untuk di 11 desa atau 10 desa. Selebihnya itu kayak Muara Aloh, Perian dan Leka itu termasuk daerah dataran tinggi lah saya bilang, karena kalau untuk banjir musiman, nah itu daerah yang lepas dari banjir. Nah sementara kita kan terdiri dari 13 desa nih, yang selebihnya itu 13 desa itu terletak di pesisir danau dan Sungai Mahakam. Nah, artinya kalau kondisi banjir seperti saat ini, banjir besar, ya tenggelam, jalanan utama tenggelam. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah dilapisi dengan jembatan-jembatan. Nah artinya itu kemudian rumah-rumah yang rendah saja lagi yang terdampak. Kalau jalannya insya Allah hanya sebagian persen, mungkin sekitar 20% saja lagi yang belum ditingkatkan jalannya, yaitu masih ada tenggelam. Tapi kalau selebihnya itu sudah aman lah, jalannya sudah aman. Kalau zaman dulu apa adanya. Kalau sudah musim banjir, masyarakatnya secara gotong royong untuk ngambil kayu yang panjangnya ada yang 6 meter, bikin jembatan tersendiri, yang lebarnya seperti ini, bikin jembatan-jembatan itu. Dulu nggak ada apa-apanya. Kita pasti pakai jalan, bilang orang di sini, jalan setapak. Pakai kaki tapi tanah di bawahnya. Nah, mas sekarang nggak ada lagi. Muara Muntai ini hampir, mungkin luasnya Muara Muntai ini jalan, bukan luas anunya, tapi jalan infrastrukturnya hampir 5 kiloan. Masalah jalan ini menyangkut masalah keinginan untuk orang banyak. Kenapa? Muara Muntai ini dulu hebat. Muara Muntai ini hebat, perkembangannya hebat. Tapi sekarang sudah tersisih. Apa sebab? Menyangkut masalah infrastruktur tadi. Jadi jalan yang ada di Muara Muntai ini kalau tidak cepat diantisipasi, maka Muara Muntai ini akan tersisih lagi. Ya salah satunya kita berkolaborasi saja sih sebenarnya. Berkolaborasi maksud saya ini kita selalu minta ke pemerintah daerah untuk selalu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastrukturnya, khususnya jalan. Kemudian kita juga minta dari anggota dewan untuk pokir-pokirnya untuk bisa membantu mengatasi persoalan itu. Kemudian kalau masalah terdampak banjirnya, kita juga berkolaborasi dengan dinas instansi terkait, salah satunya dari BPBD, dinas sosial. Nah itu kita minta bantuan. Kemudian dari Basnas kabupaten juga ada, kalau itu untuk dampaknya. Tapi kalau untuk pencegahannya, ya mungkin tadi kita minta anggaran lebih lah dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya untuk meningkatkan badan-badan jalan. Dan kemudian juga dari dinas sosial mungkin menganggarkan untuk, atau dari Perkim untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi warga-warga yang rumahnya belum naik gitu. Nah mungkin itu terus kita upayakan untuk bisa dilaksanakan di tahun-tahun ke depan seperti itu, sampai warga kita terbebas dari dampak banjir itu. Kalau untuk menghilangkan sama sekali pengaruh banjir kan tidak bisa. Jalan kabupaten khusus nih kayak di Oloy. Nah oleh itu kami beberapa kali juga sudah mengajukan ke pemerintah daerah untuk peningkatan badan jalannya. Nah contoh mungkin sudah tadi melewati itu kayaknya kemarin atau tadi itu tenggelam lagi tuh, gotong royong warga dengan kecamatan ditumpuki karung-karung pasir. Itu salah satu nanggulannya. Tapi kalau naik lagi air kan itu tenggelam. Nah jadi kami berharap dari pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khususnya di PU
untuk segera menaikkan badan jalan itu seperti itu. Kan sekarang sudah ada satu sungai yang diberikan jalan cor gitu, beton. Nah, kami berharap itu juga jalan-jalan yang lain itu ditingkatkan badan jalannya, apakah itu dalam peninggian badan jalannya ataupun mungkin diberi jembatan. Robah, nggak bisa jalan kayu dipertahankan, jalan kayu ini, kayu ulin ini mungkin sekarang ini bisa diambil, bisa dicari, tapi sekarang sudah susah, harganya sekarang sudah memuncak harga kayu itu per kubiknya, tidak lagi menggunakan kayu yang ada ini, harus di atasnya itu harus organisasi semua. Perubahan dilaksanakan pada tahun 69, jembatan ini baru diprogramkan di muka pendopo kecamatan. Itu panjangnya 120 meter. Itu pun masyarakat pada waktu membangun itu dulu banyak yang tidak setuju. Alasan mereka tidak setuju dengan jembatan ini adalah anak-anak mereka tidak bisa bermain di tanah. Perbedaannya itu sangat jauh. Dikatakan ini bahwa tadi pertama itu hanya tanah gitu, itu bahkan saya juga dulu sempat bermain di tanah itu, mainan pakai tanah begitu kan. Nah, sampai akhirnya diubah menjadi papan ulin jembatan. Dan jembatan ini menjadi salah satu indikator penting di Muara Muntai karena menjadi ciri khas. Jadi kalau ke Muara Muntai ingatnya jembatan ulin. Sekarang memasuki tahun 2025, jadi sudah mulai ada semenisasi. Jadi setiap jalan ulin itu disemenisasi. Jadi kami sebagai pemuda itu menganggap hal ini adalah modernisasi infrastruktur, di mana perubahan itu terus berlanjut. Tapi kami sangat mendukung hal itu. Biasa kalau dulu barang-barang itu mahal, dengan infrastruktur yang sekarang itu lebih murah. Barang-barang, apalagi sekarang ekombrenya sangat banyak. Memang sih banyak orang ingin kearifan lokal itu ada. Cuman kita berpikir dari segi kesehatan. Kenapa saya bilang kesehatan? Kalau itu tidak disemenisasi, pertama segi kesehatan dulu ya. Telinga kita kan bising nih, akan mengganggu, lama-lama akan terganggulah pendengaran kita. Karena kadang-kadang orang yang belum pernah merasakan itu, begitu nginap di Muara Muntai ini kaget-kaget, kadang-kadang malam-malam suara seperti itu, terbangun tengah malam, suara apa itu? Oh, ternyata suara jembatan. Itu. Yang kedua, bahan bakunya, kayu ulin itu sekarang susah dicari, sungguh ada jauh dan mahal. Nah itu salah satu faktor pertimbangan kenapa warga menginginkan itu dicor. Kisah teman-temannya kenapa pada waktu itu bukan kita yang warga Muara Muntai yang memberikan nama jembatan terpanjang itu adalah menterinya Pak Bustani Arifin, Menteri Koperasi pada waktu itu datang ke Muara Muntai ini. Saya yang bawa jalan, dia kecapean pada waktu itu, tidak ada sepeda motor, jalan kaki. Jadi bilang beliau, wah Pak Haji, ini jalan sananya masih panjang lagi, wah. Saya sudah menyatakan bahwa ini jembatan terpanjang. Semuanya adalah kayunya kayu ulin. Kalau saya, ya mudah-mudahan saya ada umur dan saya masih menikmati jalan ini, saya menginginkan semua jembatan yang ada ini bongkar, harus diganti dengan tungkatnya menggunakan tiang pancang. Nah, jadi alasan utama seperti itu karena susahnya mencari bahan baku itu mahal, dan apalagi sudah jalan mobil masuk itu desa pun mengeluh. Kami akan mengeluarkan anggaran lebih besar lagi untuk selalu memperbaiki papan-papan yang patah. Nah itu memang waktu pertama
keinginan warga untuk memasukkan mobil ke Muara Muntai itu ada perjanjian bahwa para pemilik mobil siap mengganti papan-papan yang rusak. Kenapa kami minta itu percepatan? Karena akses untuk ke salah satunya ke puskesmas itu agak susah. Tapi kalau jalan mulus, nah, jangan sampai kejadian orang melahirkan di jalanan, seperti itu harapan kami. Dan ini sudah kami sampaikan juga pada saat kemarin pertemuan dengan seluruh OPD dan Bapeda. Itu sudah kita sampaikan, nah mudah-mudahan itu ada tanggapannya lah seperti itu. Jadi mudah-mudahan di 2026 tuh seluruh jalan yang ada dalam kota kecamatan ini sudah dicor semua. Jadi mobil-mobil sudah bisa lebih leluasa masuk gitu. Kalau ini masih terbatas nih, ada jalan yang belum bisa dilewati mobil karena konstruksinya belum memadai, seperti itu, masih rendah, belum dinaikkan dan belum dicor, seperti itu. Kalau jembatan penghubung itu kemarin kita sempat bertemu dengan salah satu anggota dewan, itu sudah adalah masuk perencanaan. Jadi letaknya itu antara Desa Kayu Batu dengan Dusun Kuyung, itu menyeberang ke dari Jalan Kayu Batu seberang menuju ke Kayu Batu di sini. Jadi itu memudahkan anak-anak sekolah karena banyak anak sekolah dari Kuyung itu SMP ke sini. Nah, jadi harapannya itu mudah-mudahan segera bisa direalisasikan karena harapan warga juga seperti itu. Ada jembatan yang memudahkan kita, tidak lagi kita memutarlah jalannya seperti itu gitu. Peranan masyarakat yang ada di sekitar desa itu sendiri turut serta mengawasi jalannya program-program infrastruktur ini dilakukan oleh kepala desa, jangan sampai ada penyimpang. Tapi syukur alhamdulillah bahwa kepala desa wilayah Kecamatan Muara Muntai ini tidak ada lagi yang namanya berjalan sendiri, tapi dia harus menggandeng kepada orang-orang yang memang hal yang menyangkut bagaimana cara infrastruktur yang baik kepada pemerintah daerah, terutama kepada pemerintah daerah untuk bisa memikirkan Muara Muntai itu bagaimana perkembangan selanjutnya. Karena Muara Muntai ini ada sekarang ini mobil sekarang ini baru ini aja ya. Mudah-mudahan jalan yang di darat itu, perkembangan jalan yang di darat Muara Muntai ini cepat terrealisasi baik supaya jalan itu bisa nembus ke Muara Muntai ini. Harapan kami adalah bahwa Muara Muntai itu menjadi tempat yang menjadi tujuan semua orang, mempunyai ciri khas tersendiri, sebagaimana jembatan ulinnya tadi. Kalaupun nanti diubah, kami berharap bahwa Muara Muntai itu akan memiliki ciri khas tersendiri, sehingga nanti orang-orang itu akan senang berkunjung ke sini. Jadi menjadi, kalau kayak kemarin kan jadi tempat persinggahan tuh, Muara Muntai itu tempat persinggahan kapal. Jadi menjadi wilayah yang sangat ramai itu karena persinggahan. Nah, jadi ke depan itu harapan kami juga tadi menjadi tempat persinggahan pendidikan. Kota Bangun, Muarawis, Kutai Barat bahkan juga bisa ke sini. Jadi karena kami asli Muara Muntai dan kami cinta dengan Muara Muntai. Kalau kita definisikan cinta itu adalah sesuatu keperhatian yang mendalam. Jadi perhatian kami kepada Muara Muntai itu sangat dalam. Jadi harapan sedalam-dalamnya Muara Muntai adalah memunculkan suatu ciri khas yang bisa diingat orang lain. Insya Allah kemarin sudah PU sudah ngukur nih. Insya Allah 2005-2006 itu sudah jembatan ini sudah naik dan sudah disemenisasi semua. Baik dan layaknya jalan kita untuk bertahan lama itu adalah kita warga. Selama kita bisa artinya selama kita bisa menjaga dan tidak melanggar apa yang ditetapkan oleh Korpimcam dan desa, insya Allah jalan kita akan terawat. Muara Muntai tersenyum dan orang hulu bisa.